Pemirsa, akhir-akhir ini kita melihat tren anti-aging ini semakin besar di Indonesia. Banyak yang semakin peduli bukan hanya soal tampil muda, tapi juga menjaga fungsi tubuh supaya tetap optimal. Nah, berbicara tentang anti-aging, ternyata bukan cuma skincare luar saja loh, tapi internal body dan juga lifestyle punya peran yang besar. Dan untuk membahas anti-aging dan lifestyle, sudah ada praktisi kesehatan dari klinik Dermapro, ada 3. Yang pertama ada Dr. Tan Yuanita. Dr. Tata, selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Dr. Kristianto Witono. Dr. Kristianto, selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang terakhir, ini yang paling cantik, paling muda, ada Dr. Diana Krisanti Jasa Putra. Dr. Diana, selamat pagi. Terima kasih dokter-dokter sudah hadir pagi-pagi ini. Nah, hari ini kan kita akan membahas mengenai anti-aging ya. Nah, sebenarnya saya mau ke Dr. Tata terlebih dahulu. Dok, apa sih yang membuat sekarang ini masyarakat jadi aware mengenai anti-aging? Apa pola yang berubah sampai akhirnya ada awareness ini? Awareness ya. Jadi kita melihat bahwa sekarang tuh penduduk Indonesia yang usia 35 sampai 55 tahun tuh kan makin meningkat nih Mel. Jadi mereka kan pengennya supaya gimana sih tetap awet muda, jadi perawatannya jadi makin diminatin gitu. Kemudian setelah pasca pandemi kan ternyata aware banget nih, saya harus menjaga kesehatan, imunitas, pengennya juga jadi panjang umur gitu ya. Terus ditambah lagi orang-orang tuh sebenarnya bukan anti aging, tapi mereka pengennya aging gracefully tapi tetap produktif gitu. Iya, betul. Ditambah lagi sekarang sosial media sini kemana-mana pengennya awet muda lah, ini glowing segala macam. Ditambah teknologi juga makin makin bagus. Itu jadi sekarang ada model kayak skin booster, exosome di mana-mana, dan dokter-dokter juga sekarang lebih rajin gitu memberikan edukasi tentang anti-aging, supaya gimana sih anti-aging yang benar nih. Makanya aku mendatangkan pakarnya beliau-beliau ini, jadi benar-benar dari ahlinya langsung supaya tidak salah kaprah tentang anti-aging. Memang awareness soal anti-aging ini sekarang sudah semakin diminati ya oleh orang-orang. Bahkan ada yang bilang sekarang tuh investasi bukan di tas mewah lagi, tapi di kulit, gimana supaya bisa terus tampil muda ya. Sehat gitu ya. Iya, harus sehat, bagaimana kulitnya glowing setiap saat. Tapi Dokter Kristianto, katanya kalau misalnya fondasi dari anti-aging ini adalah lifestyle yang bagus. Nah, kalau misalnya dari nutrisi, pola hidup, itu sebenarnya faktor apa sih yang paling efek untuk bisa membuat kulit kita ini glowing dan juga pastinya selalu muda? Secara prinsip sebetulnya di konsep kedokteran anti-aging medicine kita mempunyai beberapa pilar. Ada 5 pilar. Pilar pertama adalah olahraga, pilar kedua adalah gizi, pilar ketiga adalah hormon, pilar keempat adalah estetik, dan pilar kelima adalah mind health atau kesehatan jiwanya. Nah, dari kelima ini kalau saya ditanya mana yang lebih penting, saya rasa semuanya penting ya. Karena tidak mungkin kita berolahraga dengan baik tanpa nutrisi yang baik, kita bisa menjadi lebih sehat. Oleh karena itu memang harus satu paket, semuanya harus bagus gitu. Tidak ada satupun yang lebih penting. Tetapi khususnya untuk orang Indonesia, yang jadi masalah orang Indonesia itu selalu kekurangan zat gizi tertentu. Saya ambil contoh misalnya kalau dari makronutrien ada beberapa karbohidrat, lemak, protein. Nah, orang Indonesia itu kekurangan protein biasanya gitu. Karena makanan kita kaya karbohidrat, kaya lemak, tanpa protein. Justru dari apa yang kita konsumsi ternyata, Dok, ya. Itu yang paling efektif. Itu mungkin yang menjadi nomor satu, karena akhir-akhir ini juga orang Indonesia mulai rajin olahraga kan. Ya. Setelah pandemi. Lari culture di mana-mana sekarang. Padel ya, padel di mana-mana. Jadi rasanya kalau harus memilih salah satu dari 5 ini, mungkin nutrisi jauh lebih penting untuk kita orang Indonesia. Oke, artinya nutrisi memang nomor satu ya, Dok. Tapi belakangan ini ada istilah yang memang beredar viral itu mengenai gut skin axis. Itu sebenarnya kan dinyatakan bahwa kondisi usus ini benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana output muka kita ke depannya, kita bisa muda atau tidak. Tapi sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa memang kondisi usus kita itu tanda-tandanya seperti apa kalau memang ini mulai tidak baik nih sampai akhirnya ke muka ini efeknya kurang bagus? Semua dari tubuh kita itu bermula dari pencernaan kita, itu sudah pasti ya. Itu sebabnya kenapa nutrisi perlu. Gitu. Penyerapan nutrisi sendiri yang tadi saya katakan, protein atau lemak atau karbohidrat, itu dipengaruhi secara langsung oleh piaraan kita. Dalam hal ini adalah microbiome yang tumbuh di dalam usus-usus kita. Gitu. Dan microbiome atau hewan-hewan peliharaan kita ini, itu justru membantu dari pencernaan kita. Ada beberapa yang justru merusak, ada beberapa yang justru membantu. Saya ambil contoh misalnya, ada orang yang selalu diet untuk kurus.
ternyata nggak kurus-kurus kan. Iya. Padahal masukan kalorinya sudah kita ukur segala macam, sudah nurut sekali orangnya, tapi tetap tidak kurus. Ternyata ada yang membantu mencernakan di dalam. Nah ini hewan atau microbiome yang hidup di dalam usus kita. Nah, microbiome ini juga bisa menghasilkan zat-zat tertentu yang justru merusak dari skin kita atau kulit kita. Saya ambil contoh misalnya orang yang sering jerawatan terus itu bisa jadi dari piaraan kita, dari microbiome kita gitu. Atau orang itu sering alergi, gatal-gatal terus, itu bisa juga dari peliharaan kita. Nah, tanda-tandanya apa? Kalau memang microbiome kita atau pencernaan kita nggak benar, ya mungkin sering sakit mah, dan ini sering sekali buat orang Indonesia. Iya, sekarang semua orang sakit mah ya. Nah, Dok, ya. kayaknya dia juga ini. Oh jadi curhat Dok, jadi saya takut banget tahu sama dokter-dokter saya di screening total ini. Atau sering kembung, sering buang air besarnya nggak lancar. Nah, itu adalah salah satu dari tanda-tanda dari ketidakseimbangan hewan-hewan peliharaan kita gitu, atau bakteri-bakteri peliharaan kita di usus kita. Jadi jangan cuma urus hewan peliharaan yang memang kita pelihara, tapi ternyata ada bakteri-bakteri di sini yang juga harus kita rawat, termasuk apa yang selama ini kita konsumsi ya. Betul. Oke, tapi sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, saya mau ke Dokter Diana dulu. Dokter, ini kan salah satu yang menjadi solusi untuk anti-aging ini adalah herbal. Ada yang namanya herbal anti-inflamasi. Sebenarnya untuk herbal anti-inflamasi ini, apa sih dok yang memang harus diperhatikan agar memang ini adalah hal yang benar untuk dilakukan? Ya, jadi untuk penyakit-penyakit kronik gitu ya, pada umumnya itu ada inflamasi. Inflamasi yang terus-menerus, inflamasi kronik itu yang sebetulnya nggak bagus untuk tubuh kita. Nah, karena itu kita sangat butuh gitu ya dengan salah satunya herbal yang punya efek antioksidan dan juga punya efek antiinflamasi. Jadi memang untuk menjaga kesehatan harus semua diurus ya, pola hidup diurus, kemudian olahraga, nutrisi, termasuk juga herbal punya peran di sini ya, itu punya efek antioksidan, antiinflamasi yang bisa mengurangi stres oksidatif gitu ya. Jadi lebih sehat, mungkin itu ya. Berarti sebenarnya herbal ini menjadi salah satu solusi ya ketika kita tidak bisa membatasi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita sendiri gitu ya dokter ya? Ya, tapi tentunya harus dipahami juga bahwa herbal itu nggak bisa menggantikan obat dokter, itu nggak bisa. Tetapi bisa sebagai komplement yang melengkapi semua upaya kita untuk menjadi sehat, untuk menjadi tetap muda. Oke, itu dulu, kita tahan dulu pemirsa karena SPI Plus akan segera kembali usai jeda. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, gimana caranya supaya kita tetap awet muda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh SPI Plus kembali hadir untuk Anda pemirsa, dan tadi kalau kita sudah membahas mengenai anti-aging, saat ini kita akan membahas mengenai mind body connection. Jadi dalam anti-aging ini berbicara tentang anti-aging ternyata bukan cuma skincare dari luar saja, tapi juga dari internal body dan lifestyle punya peran yang sangat besar. Kita akan masuk ke sisi yang juga banyak ditanyakan. Apa sih sebenarnya hubungan antara pikiran, stres, hormon, dan proses penuaan? Kita akan tanya ke Dokter Kristianto lagi. Dok, kita lihat ya sekarang ini orang ini beralih ke yoga, pokoknya mindfulness, padel, lari. Sebenarnya seberapa efektif sih peralihan ini ke olahraga-olahraga seperti ini untuk bisa mengaktifkan dan juga mengoptimalkan hormon dari anti-aging? Ya, sebetulnya kan yang tadi saya katakan kita punya 5 pilar. Pilar yang ketiga adalah pilar hormon, dan hormon ini sangat sekali dipengaruhi oleh pola hidup kita, lifestyle kita. Salah satu contoh misalnya kalau kita mau mengaktifkan hormon-hormon anabolik, hormon-hormon yang membangun tubuh kita, itu kita harus olahraga. Dan olahraganya juga olahraga-olahraga tertentu, khususnya olahraga dengan resistance training. Jadi olahraga yang harus angkat beban segala macam gitu. Nah, hormon ini
bukan hanya untuk membangun saja ternyata, tapi juga ada hormon untuk mengkatabolisme atau mengurangi lah aktivitas dari pembangunan tubuh kita. Gitu. Nah, hormon untuk katabolik ini juga memang harus bagus. Gitu. Kalau tidak, tubuh kita hanya membangun saja tanpa menghancurkannya, maka akan terjadi satu keganasan. Oleh karena itu, memang diperlukan latihan-latihan tertentu dan menghilangkan stres tertentu. Karena stres itu adalah satu katabolik atau penghancuran tubuh kita. Nah, cara untuk menghilangkan stres yang sekarang mungkin diminati adalah yoga misalnya, menenangkan diri segala macam, itu adalah cara untuk mengurangi hormon-hormon katabolik kita. Jadi itu adalah prinsip keseimbangan dalam kedokteran anti-aging medicine. Mungkin saya ke dokter Tata ya, dokter Tata. Kalau misalnya soal emosi ini gimana sih cara pengelolaan emosi yang baik supaya memang kita ini nggak bisa nggak langsung efeknya ke muka gitu. Sampai tingkatan mana ini harus dibatasi, Dok? Nah, makanya kita kan sekarang kan banyak banget tuh ya yang misalnya dengerin, kalau misalnya ini lagi nih dengerin podcast lah yang membangun nih positif mindsetnya diiniin, atau dengerin misalnya lebih banyak ibadah atau apa, karena memang seperti kita tahu kan ketika kita belajar anti-aging, hormonal tuh sebenarnya menentukan banget. Jadi kalau misalnya kita jerawatan nih, jerawatnya ada yang dibenerin atau fleknya jadi dibenerin, kita nggak ngerti bahwa ternyata penyebab jerawat atau penyebab dari fleknya juga ada hormonnya yang berdiri dari stres kita. Makanya kadang-kadang kita nanya, udah nggak makan ini Dok, udah nggak makan itu, udah lagi stres ya? Nah ya itu, jadi jerawat tuh kadang-kadang juga gara-gara stres. Terus misalnya ini kenapa flek saya jadi ini lagi kayak gitu-gitu. Kita nggak berpikir bahwa ternyata stres itu salah satu yang harus kita manage juga untuk kecantikan kita. Itu kan sesuatu yang lain ya. Nggak pernah kalau ke klinik kecantikan kamu stres apa enggak kayak gitu. Ternyata sesuatunya penting sekali ketika kita belajar anti-aging itu. Jadi perbanyak kayak tadi, mau yoga, mau ada sekarang kan banyak kelas-kelas yang kayak meditasi kayak gitu-gitu ya. Terus kita misalnya ya perbanyak kajian atau apa, itu sangat penting untuk kulit kita juga loh gitu. Tapi sebenarnya Dok, untuk tingkatan hormon masing-masing orang itu beda-beda nggak sih berdasarkan usia gitu, yang bisa memicu akhirnya kita jadi makin tua, anti-agingnya ini jadi berkurang gitu, Dok? Ya, jelas pasti, karena dengan sejalan usia kita, produksi hormon kita juga semakin menurun. Saya ambil contoh misalnya orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun mungkin gemuk, tapi tidak buncit. Oh, oke. Tapi ada orang-orang yang di atas 30 tahun mungkin tidak gemuk, tapi buncit misalnya. Ini kan salah satu sign atau tanda dari memang ada gangguan di penyimpanan lemak kita gitu. Itu semuanya yang bertanggung jawab, bukan semuanya, sebagian besar yang bertanggung jawab adalah hormon kita sebetulnya. Berarti semuanya pada hormon ya? Tidak semuanya, tapi hampir sebagian besar memang sebagian hormon. besar, mayoritas dari hormon. Oke, kita akan beralih ke Dokter Diana. Dokter Diana pakar herbal ini kan dari tadi ya. Jadi Dok, kalau misalnya kita kan tadi tuh bicara soal stres, pasti banyak yang penasaran mengenai herbal penenang. Sebenarnya herbal penenang mana sih yang paling efektif dan batasannya tuh seperti apa untuk ini tuh masih aman untuk dikonsumsi herbal penenangnya, dan juga sampai batas mana herbal penenang ini menjadi tidak aman untuk dikonsumsi? Ya, jadi sekali lagi herbal itu bukan bukan obat ajaib yang bisa mengatasi semua, bukan ya, tapi merupakan pelengkap dari semua hal yang kita lakukan ya. Misalnya kalau orang supaya nggak aging, kita harus ngatur pikiran. Kalau nggak ngatur pikiran, hormonnya keluar, kemudian orangnya jadi ya stres lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, kalau kita melihat pusat dari di otak untuk stres, emosi, itu di sana apa yang terjadi di sana banyak oksidan-oksidan gitu, banyak free radikal di sana. Oleh karena itu di sini tempatnya untuk herbal ada untuk membantu mengatasi stres ya. Contohnya chamomile. Nah, itu untuk penenang juga, untuk mengatasi stres ya, tapi bukan satu-satunya. Tentunya kita harus ngatur pikiran juga. Balik lagi semua ke pikiran berarti pikiran ya, Dok? ya. Jadi kalau pikirannya nggak diatur, jadi sakit mah kenapa ya jadi tambah stres lagi gitu ya. Jadi pikiran sangat penting gitu ya. Oke, kita tahan dulu ya, tapi dokter kita akan segera kembali pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Didukung oleh Didukung oleh Anda kembali di SPI Plus, pemirsa. Kalau pikiran, emosi, dan imun ini saling berkaitan kuat dalam proses penuaan, sekarang kita pindah ke hal yang paling sering ditanyakan oleh penonton. Bagaimana ya cara menggunakan herbal dan juga suplemen anti-aging dengan aman? Saya akan ke Dokter Diana. Dok, sekarang kan banyak banget suplemen dan bahkan itu tersebar di mana-mana. Kita bisa beli itu di mana aja dan kapan aja. Nah, tadi kalau memang kita sudah bicara batasannya, gimana sih cara mengkonsumsi herbal ini supaya tetap aman? Misalnya apabila kita sedang mengkonsumsi obat dokter juga, Dok. Ya, jadi kalau untuk herbal, yang pertama yang penting itu punya izin Badan POM nggak? Itu harus dicek ya pertama dicek dulu yang pertama. Kemudian kalau kita mau menggunakan herbal, jangan mengkonsumsi banyak-banyak gitu ya, maksimal 2 misalnya gitu ya, jangan terlalu banyak karena apalagi kalau pertama, mungkin reaksi tubuh kita bisa berbeda dengan orang lain, itu yang kedua. Kemudian kalau interaksi dengan obat-obat yang dari dokter bisa aja terjadi, makanya harus dibedakan waktunya itu. Tapi juga kita harus perhatikan, misalkan konsumsi obat antikoagulan gitu ya untuk pengencer darah, itu bisa terjadi lebih encer lagi kalau dikombinasi dengan herbal-herbal tertentu, misalnya kunyit atau jahe. Jadi harus hati-hati, jadi nggak bisa sembarangan. Lebih baik konsultasi juga dengan dokter yang Berarti merawat. intinya harus tetap konsultasi sama dokter ya, Ya. karena akan sangat berbahaya jika memang itu tumpang tindih. Ya, Oke, betul. terakhir saya akan ke Dokter Kristianto. Kita dari tadi bicara mengenai obat herbal, penenang, dan juga bagaimana kita mengatur apa yang kita konsumsi dalam tubuh kita. Dok, tapi kita harus bisa bedain nih, kira-kira masyarakat kan banyak yang belum tahu, apa sih bedanya beauty hype biasa sama memang ini hal-hal yang benar-benar sangat baik untuk kulit kita, membantu hormon anti-aging kita. Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan dari 5 pilar anti-aging tadi, ada beberapa pilar yang memang harus diperhatikan oleh orang awam. Saya ambil contoh misalnya, berolahraga dengan rutin teratur dengan cara yang benar, makan makanan yang bergizi dengan baik, itu adalah bagian dari masyarakat kita, bagian dari orang-orang awam kita. Mungkin bagian dokter nanti masuk ke hormon, tetapi sebetulnya kalau kita mengerti bagaimana cara hidup kita dengan baik, contohnya misalnya orang hidup yang mengurangi stres tanpa stres mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang yang stres justru. Nah, ini cerminannya di mana? Cerminannya di penampilan kita sendiri, di kulit kita sendiri. Bukan hanya cuma kesehatan saja, tetapi juga kulit kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tolong perhatikan yang bagian masyarakat awam ini. Olahraga dengan teratur, dengan benar, dan makanlah makanan-makanan yang bergizi. Oke, olahraga yang benar, makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya konsumsi herbal, sedang konsumsi obat dokter juga harus konsultasi. Jadi jangan diagnosa sendiri ya, saya kayak butuh herbal ini atau itu. Oke, terima kasih banyak. Ini saya belajar banyak banget loh pemirsa, hanya dalam 30 menit saja. Karena sudah ada pakar-pakar di sini. Terima kasih Dokter Tata, Dokter Kristianto, Dokter Diana. Semuanya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.